Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Anggrayana. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya Fakultas MIPA, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang skenario pembelajaran bagian kedua. Dalam menyusun skenario pembelajaran, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar yang saya angkat pada skenario pembelajaran kali ini yaitu KD pada kelas 11 SMA, yaitu KD 3.5. Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.5 merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian kita menyusun indikator. Indikator yang saya susun yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap perpindahan kalor. Yang kedua, memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan kalor. Yang ketiga, memaparkan kaitan perpindahan kalor dengan hukum termodinamika 1. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui konsep perpindahan kalor melalui lembar kerja peserta didik. Kemudian kita menentukan model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang saya ambil pada skenario pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui suatu pemberitahuan, tetapi sebagian atau seluruh informasi dia temukan sendiri. Discovery learning ini juga adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang dia peroleh itu bisa bertahan lama di dalam ingatannya. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian sintaks discovery learning. Yang pertama yaitu stimulus, pemberian rangsangan. Hal ini diberikan untuk menarik respon siswa, meningkatkan rasa ingin tahu melalui sebuah video atau gambar. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Langkah di mana guru menyajikan suatu masalah kepada siswa, misalnya memberikan suatu pertanyaan mengenai materi yang akan dipelajari, kemudian dijawab sendiri oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu data collection. Melakukan identifikasi terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Kemudian siswa memecahkan masalah yang disajikan. Kemudian yang keempat yaitu data processing. Data processing atau pengelolaan data. Pengelolaan data melalui informasi yang telah dilaluinya, melalui observasi lalu ditafsirkan. Yang kelima yaitu verifikasi. Siswa melakukan pembuktian untuk mencari suatu kebenaran terhadap masalah yang sedang dipecahkan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu generalization atau penarikan kesimpulan oleh siswa bersama dengan guru. Kemudian kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa skenario pembelajaran itu memiliki 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hal yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum memulai pelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu
Guru memeriksa kehadiran siswa, kemudian membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sikap disiplin yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita memasuki fase pertama dalam sintaks discover learning, yaitu stimulus. Guru memberikan gambaran tentang aplikasi pemuaian sebagai persepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis siswa. Kemudian guru memberikan suatu pertanyaan yang ringan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya, guru memegang suatu termometer. Nah, guru menanyakan alat tersebut namanya apa dan digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua, yaitu guru bertanya, mengapa ketika seseorang keluar pada siang hari dan memakai baju hitam, badannya akan terasa sangat panas dibandingkan memakai baju warna yang lain. Kemudian guru menganjurkan untuk membaca buku atau materi untuk mengarah ke persiapan pemecahan masalah. Fase ini diberikan untuk untuk membuat guru mengetahui kemampuan awal siswa itu seperti apa, dan bagi siswa fase ini berfungsi sebagai pengantar atau informasi latar belakang serta melatih kemampuan siswa untuk menganalisis pengetahuan awal sebagai aspek berpikir kritis. Kemudian kita masuk ke fase kedua, yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diberikan dalam bentuk pertanyaan yang ada di fase pertama sebelumnya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk memberikan kesempatan menjawab sebagai dasar hipotesis atau jawaban sementara. Nah, dari pertanyaan pada fase pertama tadi, maka beberapa siswa yang mengerti akan menjawab bahwa benda yang ditunjukkan oleh guru itu adalah termometer dan berfungsi untuk mengukur suhu. Dan pertanyaan kedua, kemungkinan akan dijawab bahwa baju hitam lebih banyak menyerap kalor, atau mungkin bisa saja pertanyaan kedua ini tidak akan dijawab oleh peserta didik sama sekali. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Fase ini bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Tahap ini merupakan teknik yang berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah. Kemudian kita memasuki fase ketiga, yaitu data collecting atau pengumpulan data. Yang dilakukan oleh guru pada fase ini yaitu guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Kemudian guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan berupa eksperimen mengenai termodinamika, yaitu perpindahan kalor. Hal ini tertera pada LKPD yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian peserta didik menyiapkan alat dan bahan seperti sendok air dingin, mangkuk besi, termos listrik, dan termometer. Kemudian peserta didik mulai melakukan eksperimen bersama teman-teman kelompoknya. Nah, di sini guru juga melakukan penilaian individu maupun kelompok pada saat peserta didik melakukan eksperimen. Di sini guru mengevaluasi kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan melakukan uji coba sendiri. Nah, tahap ini juga siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian kita masuk ke fase keempat atau data processing atau pengelolaan data. Setelah melakukan praktikum, maka peserta didik akan mulai mengisi LKPD yang diberikan guru sebelumnya. Hal ini yang akan dilakukan peserta didik adalah mengisi rumusan masalah, hipotesis, dan mengidentifikasi variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Kemudian guru juga membimbing siswa menganalisis dan menginterpretasi grafik hasil percobaannya. Tentunya akan dijawab berdasarkan hasil praktikum mereka sendiri. Nah, data processing
Biasa juga disebut dengan pengkodean atau coding, atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Kemudian kita masuk ke dalam fase kelima, yaitu pembuktian. Nah, pada tahap ini peserta didik akan memeriksa dengan cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang mereka kemukakan sebelumnya. Di mana pada tahap ini guru membimbing beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait hasil presentasi teman yang presentasi. Kemudian yang ketiga, tahap ini juga guru akan mengecek apakah hasil yang diperoleh benar, atau jika salah, guru akan meluruskan dan memberitahukan konsep yang sebenarnya. Verifikasi ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan jika guru kreatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai. Nah, di sini juga guru kemudian mengecek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Kemudian fase terakhir atau generalization, atau biasa kita sebut dengan menarik kesimpulan, di mana guru meminta siswa menarik kesimpulan mengenai materi perpindahan kalor terhadap hasil percobaannya. Nah, guru juga memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum oleh peserta didik. Tahap generalisasi ini adalah tahap yang bertujuan untuk proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi sebelumnya. Kemudian kita memasuki kegiatan penutup. Seperti biasa pada kegiatan penutup, guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah, beberapa soal penerapan suhu dan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memotivasi siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang pemuaian. Kemudian guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama, kemudian guru mengucapkan salam dan meninggalkan ruang kelas. Jadi itulah pemaparan saya tadi tentang skenario pembelajaran bagian kedua. Jika ada kekurangan, mohon di komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.